Agas. Agas tidur dia. Agas. Iya. Maaf. Ini ya? ya di mute soalnya. Kalau gua di sini Agas, lu harus sigap, Gas. Iya, terima kasih banyak. Ya, mulai Bang Hans. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sore untuk pihak-pihak Kristen. Saat ini kita akan melive-kan atau mendiskusikan apa temanya tadi? Saya lupa, ketuhanan ya. Agas makan cabe. Oke, mantap. Ya, soal ketuhanan di dalam Islam dan Kristen. Tidak banyak panjang lagi, tidak ngobrol panjang-panjang lagi, tidak tunggu lama-lama lagi seperti tukang ojek yang menunggu penumpang. Kita langsung aja ke narasumber. Untuk pihak Muslim duluan. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Muslim. Tidur. Boy. Oke, kalau begitu untuk pihak Kristen aja. Pihak Kristen silakan terangkan soal ketuhanan menurut pemahaman orang Kristen. Silakan. Waktu dan tempat silakan. Boleh, mulai ya. Mana timernya? Udah? Ini kok baru 2, harusnya 5 dong ini. Oh. Saya sudah nanya nih. Ya. Oke. Dua aja kok, panjangannya 5 menit. 2 menit aja. Banyak ngecapnya 2 menit aja. Oh ya udah terserah. Oke. Mulai ya. Jadi konsep ketuhanan ya di dalam kekristenan itu ya monoteis. Ini kok nol ini nggak jalan timernya nih. Timer nggak jalan ini. Oh udah di atas ya. Oke. Jadi konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu adalah monoteistis yang bersifat Trinitarian. Makna dari Trinitarian adalah pertama Allah adalah Esa. Kedua, ketiga pribadi Tritunggal adalah Allah. Ya. Ketiga, keesaan dan ketiga pribadian bukan suatu yang kontradiksi. Ketiga oknum atau pribadi Allah adalah kekal. Ketiga pribadi Allah sehakikat tanpa adanya subordinasi satu dengan yang lain. Berarti setara satu dengan yang lain. Ya. Berikutnya, Tritunggal adalah misteri Allah. Dan tidak mungkin bisa jadi ketiga pribadi Allah ini aktif bekerja mulai dari penciptaan sampai dengan yang lain. Jadi secara ekonomi ya ketiga-tiganya ini mempunyai perbedaan di dalam fungsi secara ekonominya. Tetapi di dalam hakikatnya mereka satu. Allah Bapa biasanya merencanakan keselamatan, Allah Anak itu yang menggenapkan keselamatan ya melalui penebusan dosa, dan Allah Roh Kudus itu yang mengaplikasikan keselamatan melalui pertobatan manusia dalam dunia. Itu kira-kira konsep ketuhanan Kristen. Ya, silakan mau ditambahkan atau langsung lempar ke Muslim. Ya, kita langsung aja ke Muslim. Ya. Sudah. Ya, Ya. silakan timnya. Enggak. Timnya. Cukup. Lanjut aja. Oke, cukup. Oke, silakan monggo untuk Muslim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah hadirnya mereka Subhanahu wa taala
uh, Nabi Muhammad SAW itu atas kalimat yang mulia ya kita Allah. Kemudian Nabi sabdakan di setiap jalan, setiap dia menyampaikan kepada penduduk yang ada di lingkungannya dengan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah tiada sembahan selain Allah. Allah di sini difirmankan di surah Al-Ikhlas ayat 1 yakni qul, katakanlah huwallahu ahad. Allah itu ahad. Ahadnya Allah ini absolut. Tidak, ahadnya ini tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dihitung secara akal manusia. Walaupun dia itu satu, tapi satunya ini satu yang absolut. Dijelaskan kenapa ia maha satu-satunya, karena ia tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak bergantung kepada ciptaannya. Contoh, apakah Allah itu memiliki nyawa untuk hidup? Tidak seperti itu. Nyawa itu adalah ciptaan Allah. Az-Zumar ayat 62, Allah pencipta segala sesuatu termasuk roh, termasuk nyawa. Dia tidak seperti manusia, bergantung kepada manusia lain untuk diberi makan, karena Allah yang memberi makan. Atau ayat 132, kamilah memberimu rezeki, aku tidak meminta rezeki padamu. Dan Allah tidak butuh tempat yang ia ciptakan, tapi tempat yang bergantung kepada Allah. Seperti itu. Dan kemudian dia milik Allah yulat. Ya. Pak Tristan, waktunya sudah selesai. Ya, terima kasih atas paparannya. Tidak berada dan tidak di kolam. Sabar dulu. Ini kok di sela-sela saya. Sudah habis waktunya. Iya, 2 menit soalnya. Sudah habis waktu. 2 menit, Pak Tristan. Nah, di dalam Islam itu ini udah selesai 2 menit. Iya, sudah 2 menit Pak Tristan. Silakan Pak Tristan untuk bertanya. Yang muslim nih, siapa yang mau nambahin nih tandem saya? Ada nggak? Saya punya tandem nggak nih? Moderatornya harus tegas dong. Bagaimana Iya. moderatornya? Sekarang waktunya Pak Tristan untuk bertanya, Pak Tristan. 2 menit. Oh, gitu. Iya. Bertanya setelah itu Ya, pihak Kristen Yesus menjawab. katakan Markus 12:29, katakanlah Israel, Tuhan kita itu Tuhan yang esa, gitu ya. Kemudian di Yohanes 17 ayat 3 terkenal nih ayat Theos, satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah. Apa gimana tuh bahasanya? Ya. Sudah Pak Tristan? Oke, Bro Tristan gimana? Sudah cukup atau bagaimana? Waktunya masih berjalan? Ya, penjelasan itu bagaimana? Itu Oke, Yohanes 17 cukup ya. ayat 3. Iya. Oke, 17. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Silakan untuk tim Kristen untuk menanggapi. Berapa menit, Pak? Silakan. Oke. 5 menit silakan Oh ya, untuk 5 menit menanggapi. untuk tanggapi. Silakan. Ya, silakan untuk Bang Reform dan Bang Billy. Monggo. Oke, timernya. Ya, jadi Oh, mengenal engkau satu-satunya Allah yang Iya, benar ya. Pak Tristan sudah. Iya. Nanti mereka apa dulu? Apa baru Pak Tristan sisa bantah aja. Silakan, Bang. Dari pihak Kristen. jadi saya jelaskan ya. Tadi yang dipersoalkan itu Allah itu esa, ya. Jadi itu adalah Alkitab di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ya. Sekarang masalahnya apa ini maksud dengan esa di situ? Esa itu apakah satu tunggal atau satu kesatuan, ya. Jadi pakai istilah esa itu adalah kata ehad di dalam bahasa Ibrani. Ehad itu identik. Jadi satu batalion itu ya satu batalionnya, tapi isinya ada 1000. Ya. Satu peleton itu satu peletonnya, tapi isinya mungkin 7 atau berapa ya. Jadi yang dimaksud dengan esa itu adalah merupakan satu kesatuan dari 3 pribadi Allah yang berbeda. Jadi Tritunggal itu adalah 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus,
Dan Esa di dalam hakikatnya roh, satu roh, bukan roh yang sama artinya ya, memang rohnya mereka sama, tapi satu roh di dalam tiga pribadi yang berbeda. Itu ajaran yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi istilah Esa di dalam Alkitab. Jadi di dalam Perjanjian Lama ya, ajaran mengenai Tritunggal ini masih bersifat bayang-bayang ya. Di situ ada kenapa nih suara jadi bergema? Di situ ada Allah yang bersifat jamak, Elohim. Panggilan kepada Allah itu adalah Elohim. Elohim itu adalah jamak, ya. Jadi peranan daripada anak ada, Roh Kudus juga ada di dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi jelas memang tiga oknum itu ada di Perjanjian Lama, tetapi yang paling berperanan di dalam Perjanjian Lama adalah oknum Allah yang kedua, yang sering datang secara teofani atau bisa juga disebut kristofani karena oknumnya sama. Mereka lah yang bertemu ya dengan para nabi, ya, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Yakub, ya, dan bertemu dengan yang lainnya. Inilah dia oknum Allah yang kedua. Sebelum dia menjadi Yesus, dia menjadi manusia dengan nama Yesus, dia itu adalah anak Allah atau juga Sang Firman, ya. Jadi dialah yang memegang peranan ya di dalam seluruh Alkitab ini, dan semua nubuat-nubuat di dalam Perjanjian Lama itu seluruhnya mengenai kedatangan Mesias, berpusat pada kedatangan Mesias, yaitu anak Allah ini ya yang dalam Yohanes 1:1 menjadi manusia. Oke, cukup. Jadi, Pak. Silakan untuk berpilih. Yang lain silakan. Yang lain. Silakan berpilih. Stop dulu timernya. Kasih waktu 2 menit. Silakan berpilih. Mungkin Pak Pilih. Kristen. Halo. Oh, ini untuk Kristen nambahin dulu. Kristen, pilih. Gak usah udah Iya, jaringan. Lanjut pertanyaannya nanti. lanjut aja. Silakan. Oke, moga lanjut Pak. Monggo. Karena mungkin monggo Pak. Ini bagiannya 5 menit itu pertanyaan ini. Iya, itu masih jauh. Terus lanjut Pak. Iya. Terusan Pak. Jadi Allah itu bersifat pribadi, ya, roh yang berpribadi, ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah berpribadi jangan dianggap dia memiliki tubuh seperti manusia, bukan, ya. Yang dimaksud dengan pribadi, dia memiliki kehendak, dia bisa murka, bisa emosi, ya, dia bisa membenci, ya, membenci dosa. Allah bisa mengasihi. Allah itu bersifat rasional. Allah itu memiliki sifat kasih dan keadilan. Ya, Allah juga memiliki kemurahan hati. Allah juga memiliki rencana dan kehendak. Ya, itu adalah sifat-sifat moral yang ada di dalam Allah sebagai roh. Dan sifat-sifat itu juga ada di dalam manusia. Hanya saja di dalam manusia sifat-sifat itu adalah terbatas. Kalau di dalam Allah, ya, sifatnya adalah tidak terbatas. Karena dia selalu dimulai dengan maha ada, maha suci, maha kudus, maha adil, ya. Jadi karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, manusia juga bersifat pribadi. Jadi Allah juga adalah roh yang bersifat pribadi, baik itu Allah Bapa, baik itu Allah Anak, baik itu Roh Kudus. Ya, keduanya itu ya adalah esensinya adalah Allah, tetapi roh yang berpribadi, bukan yang bertubuh, ya. Itulah Allah yang dikenal, ya. Dan juga yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa adalah oknum Allah yang kedua. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ajaran mengenai ketritunggalan Allah ini lebih konkret, lebih jelas, karena Yesus sering menyebut Allah Bapa. Berarti dia dengan Allah Bapa adalah oknum yang berbeda. Yesus juga sering menyebut Allah Roh Kudus. Ya, jadi Aduh, suara putus. dengan roh. Silakan. Silakan bertanya dari pihak Kristen. Silakan. Untuk bertanya. Iya. Silakan. Ya. Timernya belum ada nih. Ya, Helmi fokus timer aja, nggak usah Sudah. ini. Ya. Jadi konsep Allah di Islam itu sebetulnya bagaimana? Ya, Allah itu berupa apa? Ya, dalam keadaan
esensinya sebagai apa Allah di dalam kekristenan itu? Ya, itu aja mungkin pertanyaan saya. Karena Dalam ini Pak, dalam keislaman Allah itu dalam Islam ya. Dalam Kristen tadi kan saya sudah jelaskan. Nah, dalam Islam itu Allah itu apa sih sebenarnya? Ya, Bisa esensinya nggak apa Allah itu Islam? kalau Itu bisa aja saya ya. tambahkan, eksistensi Allah itu menurut Islam itu sebagaimana gitu. Oh ya, terima kasih atas Itu tambahan pertanyaan Iya, Ya, ada dua pertanyaan ya. iya. Tapi sama lah. Iya. Silakan ini. Cukup atau belum? Maksimal 2 pertanyaan. Dari saya udah cukup. Oke, cukup. Oke. Silakan Bro Tristan untuk menanggapi dari tim Muslim. Silakan monggo. Silakan. Yang Islam jawab deh. Bro Tristan. Pertanyaannya tuh apa tuh? Bapak ulang-ulang Pak moderator. Aduh. Tolong disimak ya. Jangan diulang. Esensi Allah itu ya? bagaimana? Oke. Sama tulisnya kan, Pak. Esensi Allah. Oh ya udah. Nah, ya. Untuk menanggapi hal ini, dia sudah dapat dikatakan, ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidakkah bapak-bapak yang Kristen ini memperhatikan kebo gitu ya? Kebo itu kan nggak ada, tapi bewalnya ada gitu. Nah, ini berarti ada bekas kebo lewat, meninggalkan jejak. Ada jejak manusia gitu. Manusia lewat sini nih kan ada jejak. Tuhan itu meninggalkan jejak. Jejaknya yakni diri kita dan alam semesta, termasuk bumi ini. Bumi ini ada karena ada yang mengadakan. Jadi eksistensi Tuhan ini dari perbuatannya yang didasari oleh sifatnya, ya ini Maha Menciptakan. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu udu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai kawan-kawan yang Kristen di sini, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Kalau bukan pencipta, untuk apa disembah? Logiknya begitu. Dan Tuhan disebut Tuhan karena Ia menciptakan. Kalau yang diciptakan pasti bukan Tuhan. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang diperanakan pasti juga bukan Tuhan. Yang beranak pasti juga bukan Tuhan. Karena dia tidak maha satu. Jadi contoh saya, walaupun saya disebut anak tunggal, andai itu saya anak satu-satunya, saya tidak bisa disebut maha tunggal. Karena ada ibu saya, ada bapak saya. Gitu ya. Kembali lagi ke eksistensi Tuhan adalah, ya ini dibuktikan dengan perbuatannya yang pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan. Contoh, tadi sudah 4. Allah pencipta langit dan bumi. Dibuktikan dengan fakta Big Bang. Kalau kita adu, ya, eksistensi Yod He Vav Ve versus Allah, gitu ya. Walaupun tidak boleh diversuskan, tapi yang diversuskan adalah pernyataannya. Apakah sesuai dengan kenyataan? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ujuk-ujuk nongol. Di dalam Islam tidak seperti itu, Pak. Allah kami membuktikannya dengan fakta ilmiah. Ini fakta Big Bang yang ditemukan oleh teleskop Hubble, pemotretan ledakan besar nebula. Ya ini cikal bakal lahirnya bintang. Di alam biar 30 dikatakan, apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa dahulunya bumi dan langit ini adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya, lalu dari
air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, Fusilat 11 dikatakan pada mulanya langit itu berupa kepulan asap. Nebula itu adalah asap. Yang dikonfirmasi oleh ilmuwan isinya adalah hidrogen, helium, plasma yang menyatu, memadat, memanas melalui reaksi. Oke, Hang. Kemudian meledak dan diciptakan dari air. Makhluk vertebra itu sesuai kata perkataan orang-orang IPA, itu memang diciptakan dari air. Adakah pernyataan-pernyataan seperti yang sesuai dengan kenyataan hari ini di dalam Bible Anda? Tidak ada. Ujuk-ujuk muncul Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ping. Dari mana munculnya? Oke, terima kasih Pak Tristan, selesai. Bapak? Ya. Oke, sabar, saya mau nanya. Boleh saya nanya ya? Iya. Sebentar, waktunya ditampilkan dulu. Bapak, saya mau nanya, apakah Yesus dan Bapak itu setara? Benar. Dalam Yohanes 10 ayat 30. Karena di sini Bapak tadi kan menyatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini 2 dalam 1 dulu deh. Aku dan Bapak adalah 1. Aku dan Bapak berarti 1 tambah 1 adalah 1 gitu ya. Maaf, angkat telepon. Ini setara atau enggak? Makasih. Oke, dari pihak Kristen sudah paham pertanyaan Bang Tristan? Sudah. Oh ya. Sebelumnya acara ini di-live-kan di channel RIM, Risalah Islam Media. Terima kasih banyak. Oke, dari pihak Kristen silakan. Ya, jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa mereka mempunyai hakikat yang sama, yaitu roh, otomatis setara. Di dalam Filipi 2 ayat 6 mengatakan, ya, bahwa Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, dia memiliki rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ini artinya walaupun dia setara dengan Allah, tetapi dia mau menjadi manusia lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang sementara. Ya, jadi jelas ya, ketiga Allah ini adalah setara. Sama andil di dalam keselamatan manusia. Ya, jadi sudah jelas ya, Filipi 2 ayat 6 mengatakan ya, bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa dan Roh Kudus juga setara dengan Allah Bapa, karena masing-masing itu juga kekal. Ya, kalau nanti ditanya saya bisa memberikan ayatnya. Ya, itu jawaban. Kalau pertanyaan itu saya menanggapi tadi komentar. Pertanyaan saya tadi itu adalah mengenai wujud atau esensi Allah, tapi yang disebut adalah sifat-sifat Allah. Ya, jadi lawan saya diskusi ini tidak bisa memahami mana yang merupakan sifat Allah, itu yang mungkin ada, kalau salah ada 20 apa sifatnya itu. Dan mana yang merupakan esensi atau wujud Allah. Yang saya tanyakan itu esensinya atau wujudnya, bukan sifat Allah. Ya, jadi ada enggak itu? Kalau memang tidak ada, jadi tidak apa-apa. Kalau nggak bisa dijawab, ya tidak apa-apa ya. Demikian juga tadi mengatakan Allah tidak beranak. Memang siapa mengatakan Allah beranak ya? Karena beranak itu dipahami oleh kaum muslim adalah beranak secara biologis. Ya, tetapi anak Allah itu adalah sebutan bagi oknum kedua untuk membedakan dia dengan Allah. Yang disebut dengan anak Allah itu adalah pengertian rohani, tidak pengertian biologis. Ya, jadi tolong dibedakan, tidak ada Allah melahirkan secara biologis karena dia itu roh, ya, dia itu bukan fisik, ya. Ya, tidak ada perkawinan di dalam kerohanian, itu tidak ada. Perkawinan dalam makhluk roh itu tidak ada perkawinan. Perkawinan itu yang ada adalah makhluk ciptaan, ya, seperti manusia, ya. Jadi jelas, ya. Ya, Allah itu, anak Allah itu bukan berarti bahwa anak Allah itu beranak. Ini yang salah ditafsirkan oleh Muhammad, ya. Karena Muhammad menafsirkan Allah Tritunggal itu adalah
ya Allah sendiri, sudah itu Isa, sudah itu Maryam. Ya, itulah konsep daripada Allah Tritunggal yang dipahami oleh Muhammad. Ya, sedangkan Maryam itu manusia biasa. Tidak ada perkawinan antara Allah dan Maryam, itu udah salah. Iya, ya, Allah tidak tunduk kepada hukum alam. Ya. Jadi saya percaya Al-Quran itu juga sama dengan yang diajarkan Alkitab. Ya. Alam semesta itu diciptakan berdasarkan firman Allah. Ya, kun fayakun jadilah. Ya, tapi kalau ada Islam yang percaya kepada Big Bang, yaitu ateis menurut saya, karena itu adalah kepercayaan kepada ateis, ya, orang-orang saintis yang bukan Kristen, yang bukan beragama, ya. Tapi saya kira saintis yang beragama tentu dia akan percaya bahwa dunia ini memiliki great designer, nggak bisa terjadi begitu aja, ya, tanpa ada, ya, sesuatu yang hidup yang bisa menciptakan, yang maha kuasa. Dan segala macam misteri-misteri di dunia ini semua tidak bisa tiba-tiba ada begitu saja dengan Big Bang. Saya bisa pahami Big Bang dengan catatan bahwa ketika Allah berkata, jadilah bang, langsung jadilah seluruh dunia. Itu Big Bang Allah. Ya. Tapi Big Bang Allah itu saya tidak percaya. Ya. Karena Alkitab itu adalah wahyu Allah, itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang tertinggi, tidak perlu diuji oleh apapun. Ya. Itu mungkin kira-kira jawaban saya dan tanggapan saya. Ya. Mau tahu rekan yang lain mau nambah? Waktu masih 20 detik, silakan. Mau nambahin mungkin dari timnya Pak Refram. Silakan. Ya, ini hanya saya bingung melihat orang debat kita yang lain. Kenapa dia tidak mengambil dari ayat Al-Qurannya? Kenapa pakai Big Bang gitu? Saya bingung itu. Kenapa itu dia percaya daripada orang ateis, dia lebih percaya daripada Al-Qurannya. Tolong dari Al-Quran dong ceritakan. Kita kan debatnya antara Alkitab dengan Al-Quran. Ambil ayat-ayat Al-Quran aja. Jangan kutip-kutip dari Alkitab atau dari yang lain. Itu aja tambahan saya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk tim Muslim untuk menanggapi, mungkin Bro Tristan atau Pak Jeffrey mungkin. Monggo. 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 Saya beri waktu 5 menit, monggo. Tristan. Muslim ini. Tristan. Iya. Muslim. Pak Jeffrey atau Tristan? Loh, ini giliran Muslim yang menanggapi. Gimana? Ini giliran Muslim sekarang, bukan giliran Kristen. Iya, Muslim. Kan Tristan namanya, Pak. Bukan Sorry. Iya. Iya. Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya belum. Pertanyaannya apa begitu? Pertanyaannya dari pihak Kristen apa? Oke. Ya. Mana 2 menitnya belum muncul nih. Udah di bawah. Iya, Jalan ya. silakan jalan aja. Oke, jadi pertanyaan saya mengulangi lagi yang tadi. Yang saya tanya itu wujud Allah, esensinya Allah. Ya, bukan sifatnya, bukan apa yang dikerjakan Allah, ya. Tadi kan dikatakan Allah itu mencipta, Allah ini itu pekerjaan Allah, apa yang Allah kerjakan, tapi dirinya Allah ansih itu ini kebetulan itu sebutan lah. Itu pertanyaan saya yang kedua. Mungkin rekan Kristen yang lain mau menambahkan. Maksimal 2 pertanyaan aja ya. Dari saya 2 pertanyaan. Ya, maksimal 2 pertanyaan aja. Ya, nggak apa-apa. Ada lanjut. Oke. Mungkin sudah cukup ya. Waktunya silakan untuk tim Muslim untuk menanggapi. Saya berikan waktu 5 menit. Halo, Tristan. Tim Muslim. Ya, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Sabar, Pak.
eksistensi keberadaan diri adanya Tuhan itu, kalau kita kayak anak TK memang harus lihat dulu gitu ya. Tapi kalau kita nih orang-orang yang intelijensinya tinggi, hanya melihat handphone ini buat judulnya Samsung, pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Itu orang Korea. Pernahkah Anda melihat penciptanya? Mungkin namanya Hong Yong Yang mungkin, atau siapa gitu ya. Pernah kamu lihat? Tidak. Tapi dia ada gitu. Karena handphone yang di tangan saya ini ada. Jadi eksistensi Tuhan itu sendiri adalah transenden. Yang seperti Bapak pahami. Gitu. Di dalam Al-Quran itu dikatakan dirinya laisa kamislihi syai'un Asy-Syura ayat 11. Bapak nyindir saya tidak pakai ayat saya. Dari tadi saya pakai ayat saya, Pak. Itu ya. Dirinya itu maha beda. Gitu. Al-Ikhlas ayat 4 itu dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengannya. Dalam Al-An'am 103 dikatakan Allah tidak bisa dijangkau dengan mata. Asy-Syura ayat 51 dikatakan tidaklah pantas bagi manusia berkata-kata kepada Allah kecuali melalui hijab, via malaikat, atau melalui ilham. Kalau mau paralelkan ayat-ayat ini ya, di Bible Anda juga ada di Yohanes 5 ayat 37. Jangan Apa pakai itu alat suaranya Pak. tidak pernah kamu dengar? Apa Pak? Jangan pakai alat. Lo. Maaf Bang, ini waktu muslim. Ini waktu muslim. Potong, Pak. Iya, ini waktu muslim. Gimana ini? Teratur. Makanya Iya. saya bilang kalian ini takut. Udah Nggak lanjut. usah pakai Bible. Nggak usah gitu. Lanjut. Di Yohanes 5 ayat 37 dikatakan, ya, Bapak itu suaranya tidak bisa didengar. Tapi tabrakan sih dengan Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara Bapa dari surga. Rupanya pun kamu tidak tahu, Pak. Kenapa? Karena Bapak di sini memang kata Yesus, Bapak itu di surga katanya gitu. Nah, dan kemudian di Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Bapa. Konteks nanti di akhirat. Kenapa? Karena hidup ini dalam ujian iman, Ibrani 1 ayat 16. Gitu. Ya kan? Bapak yang tidak ada tapi yang sungguh-sungguh akan diberi upah yang mencari Dia. Kena kan? Yesus sendiri mengaku dirinya dalam ujian hidupnya. Lukas 22 ayat 28. Ujian iman. Di dalam Islam juga kami ini menghadapi ujian, Pak. Ada di Al-Mulk ayat 2, Al-Baqarah 214, Al-Anbiya 34, Al-Insan ayat 2. Ujian iman namanya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kami percaya kepada yang tidak bisa dijangkau oleh mata, ya ini surga, neraka, dan yang maha goib adalah Allah, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ini hidup diuji, Pak. Jadi Tuhan ini menunjukkan kuasanya itu melalui Al-Quran, melalui Rasul-Rasul yang diutusnya, melalui malaikat-malaikat yang diutusnya, dan melalui kehebatan penciptaan yang dibuktikan melalui pernyataan yang berketujuh, di mana tidak ada listrik, tidak ada apapun, tapi terbukti hari ini, Pak. Contoh center di Andura 35, kemudian di Al-Fatir 29 dikatakan gunung-gunung warna-warni. Tristan, bentar stop dulu timernya. Kasih kesempatan untuk timnya. Ada timnya. Iya kan tandem. Ya tadi saya nanya, ada tim nggak? Aduh, Pak Jeffrey. Kalau ada timnya boleh maju aja. Oke, Saya silakan. bersyukur malah. Saya lagi bikin kopi misalnya. Baik, terima kasih. Ya, jadi di dalam Islam, konteks Islam jelas ya tentang pencipta alam semesta. Dalam surat Al-Ali ayat 3 yang berbunyi, ialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Jadi kalau dibandingkan dengan Yesus, dia sudah ada maha akhirnya, dia sudah berakhir di dunia. Itu jelas sudah gugur itu. Yang kedua, di dalam Islam sifat Allah yang dikatakan wahdaniyah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya jika Yesus, ya Allah menjelma jadi Yesus,
dia sudah bersekutu dengan manusia. Gugur lagi ketuhanan Yesus. Jadi sifat-sifat Allah yang disebut Allah untuk mengenal Allah, semua apa yang ada pada gambaran Yesus adalah gugur sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali untuk bisa dianukan di dalam Islam mengenai untuk mengenal Allah, yaitu Maha Pencipta. Dalam surat Al-Fatir ayat 15-17 pun jelas dikatakan, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Ini bukan Allah yang berkehendak kepada manusia. Oke, cukup Pak Jeffrey, terima kasih. Silakan. Oke, Ya, monggo buat penjelasan tim dari Kristen. Pak Jeffrey dan Pak Tristan Pertanyaan Muslim. masuk akal. Pertanyaan Muslim. Dia mau bertanya nih kepada Kristen, boleh nggak Pak moderator? Iya, monggo. Kasih waktu, Boleh Mas. saya screen nggak? Silakan. Ya, kita mendengar pertanyaan dari Tristan untuk pihak Kristen. Di sini di ayat Bible itu dikatakan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langitlah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tolong dibuktikan secara ilmiah bumi yang diciptakan oleh Yode, Pape atau Papa atau siapapun itu bahwasanya manusia bumi ini diciptakan dari air. Terima kasih. Oke, silakan. Search-nya tolong ditarik. Pakai data ilmiah ya, jangan ngacau. Ya. Silakan Pak Jeffrey mau tambahkan. Pak Jeffrey kalau mau menambahin dulu, monggo. Baik, coba dibuktikan sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Yesus. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Helmi, Iya. silakan share screen timer, kasih 5 menit untuk menanggapi dari pihak Kristen. Ya, ini pertanyaan Bang Tristan dengan Bang Jeffrey dari pihak Muslim. Ditujukan untuk Silakan pihak Pak Kristen. Refrom dan timnya, monggo. Ya. monggo. Oke, jadi saya mulai pertanyaan dari yang belakang. Ya. Melihat Yesus dari Al-Quran, di mana di situ tidak ada istilah Yesus, yang ada adalah Isa. Isa itu adalah Ini tiruan cara-cara penghindaran, yang salah daripada Yesus. cara-cara menghina. Jadi jangan Tapi mengukur pada saat Yesus di mereka Alkitab ingin mengatakan Yesus menurut itu Isa adalah di Tuhan, Quran. Kenapa? mereka selalu mengutip Al-Quran. Maaf, saya koreksi ya. Fokus dengan Yesus, nggak usah dibawa Isa ya. Fokus sama Yesus, enggak. Saya koreksi aja itu. Bentar Pak, Iya. ya, biarkan Pak nanti. Dengar, saya jelaskan dulu. Ya, kalian juga mengutip Alkitab tadi. Mengapa saya tidak bisa mengutip Al-Quran? Ya, tolong yang fair ya. Yang fair aja. Ini Kalian juga cara- mengutip Alkitab. Cara menghindar. Dan kalian juga melihat Kekerasan Yesus itu waktu dari ditanya sudut pandang Alkitab. soal Saya dari Yesus, sudut pandang Quran. tetap mereka selalu Jadi saya mau tidak tegaskan, menyamakan ya. bahwa Yesus itu adalah Yesus Isa. itu nama yang Tapi pada memiliki saat mereka arti. ingin menuhankan Ya, Yesus, ayat Allah menyelamatkan. mereka menyamakan Isa itu tidak Isa itu mempunyai adalah makna apapun. Ya. kamalullah, Yesus kalam di dalam Allah Alkitab itu lahir di kandang atau roh binatang. Allah. Isa itu lahir Ini di bawah pohon kurma. Ya. Kepintaran Itu berbeda. orang. Oke, kita lanjut Yesus dengan dilahirkan oleh Maria, keturunan Yehuda. Sedangkan Isa dilahirkan oleh Maryam, keturunan Lewi. Itu 1000 tahunan lebih selisihnya. Ya, Yesus adalah pencipta. Isa itu adalah ciptaan. Itu berbeda total. Yesus menurut Alkitab disalibkan, mati dan dibangkitkan. Isa bilang oh tidak, diserupakan, tapi tidak jelas diserupakan dengan apa. Ya, tidak jelas. Ya, Yesus adalah Tuhan, Allah dan juru selamat manusia. Menurut Alkitab, Isa hanya manusia biasa. Yesus disembah oleh malaikat dan oleh manusia, tapi Isa tidak disembah. Ya. Yesus mengampuni dosa manusia karena dia juga memiliki sifat Allah. Isa tidak mengampuni dosa manusia. Jadi tolong ya, jangan mengatakan bahwa Yesus itu sudah berakhir, itu kalau kalian mengatakan itu Isa itu terserah, itu kan Isa milik kalian. Tapi jangan kapanpun mengatakan Yesus itu berakhir dengan dia sudah mati. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus disalib dan mati sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. mati berarti kan Dan sudah Tuhan berakhir tidak kalau bisa mati. Ya, jadi itu ajaran dari katanya jangan Muslim mengatakan mengenai Yesus Yesus itu itu berakhir. jauh Tapi panggang ini dari dia yang hati. kutip sendiri. Kecuali kalau dia mengajar Kalau mengenai Yesus Isa, itu itu mati. terserah, saya tidak mau campur. Nama Karena mati itu Yesus berakhir. bukan Isa, Isa bukan Yesus. Kalau Ya. orang sudah mati Jadi pasti kembali tolong kepada itu sisi Allah. pahamin ya. Tadi kitab 2 Petrus 3 ayat 5. Sebentar saya baca. 2 Petrus 3
Kita lihat. Dia buka bisa Bible-nya. di pause sebentar ya. Kita tutup Gospel. 3 Oke, ayat Pak. 5. Setelah membacakan ini, biarkan kasihkan temannya, timnya Pak ini ya, Pak Reform ya, untuk menanggapi. Oh, iya, sebentar. 2 Petrus 3:5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan Alkitab itu bukan kitab sains ya. Alkitab itu bukan kitab fisika. Jadi jangan mencari-cari ya teori-teori fisika dalam Alkitab, tapi bukan berarti bahwa Alkitab itu tidak mempunyai unsur sains. Banyak mengenai dunia ini bulat, mengenai hukum termodinamika, mengenai sistem hujan tuh ada. Tetapi di dalam penciptaan itu Alkitab mengatakan itu tidak melalui proses, hanya melalui firman. Allah berfirman langsung jadi. Ya udah, tinggal 2 menit, ya silahkan kepada rekannya. Semoga untuk Ya, ini Bang, saya tambahin sedikit. Itulah kesalahan-kesalahan kawan-kawan saya ini. Dia nggak tahu antara Bapa dengan anak Allah itu. Saya mau jelaskan, Bapa itu namanya Yesus. Anak Allah itu yang di bumi itu namanya Yesus. Mereka itu satu roh. Itu seperti yang dikatakan kawan tadi, Yohanes 10 ayat 30 tadi. Jelas ya? Jadi Yohanes 17 ayat 11 12. Nah, suaranya hilang. suara kecil. Ya, oke. Waktu masih? Halo. Ya. Waktu masih, Pak. Silakan. Oke. Ada yang ingin ditambahin? Silakan. Halo. Iya, halo. Halo. Ya udah jelas suaranya, udah jelas. Silakan teruskan, Pak. Suaranya nggak jelas. Signal lagi hancur nih. Halo, terus? Ya udah jelas kedengaran. Saya tambahkan sedikit bisa. Silakan Pak, silakan langsung aja Pak. Hemat waktu. Langsung aja Pak. Silakan boleh karena Pak ini siapa Pak Victor ada kendala, silakan boleh ditambahkan. Tapi dari Kristen ya. Iya, dari Kristen ini. Silakan Pak, langsung mulai Pak. Di unmute ya, di unmute Pak. Mungkin masih di mute. Jaringannya Bang Billy mungkin itu. Kalau bisa dengar. Iya bisa. Silakan Pak, langsung Pak. Jadi kendalanya di sini dalam Trinitas banyak penjelasan soal Kristen berbeda soal Trinitas. Tapi sebenarnya bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Apapun penjelasan dalam pembagian tentang Trinitas ini kadang juga berbeda antara Kristen satu dengan Kristen yang lain, tapi pada dasarnya bukan di situ intinya. Yang di sini ya intinya adalah iman akan Yesus. Kalau saya jelaskan soal Trinitas dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22, di situ ada 2 oknum yang berbeda. Dijelaskan ada lebih daripada 1 oknum, tapi yang jelas itu dalam satu kealahan. Jadi kalau saya di Manado itu mempunyai marga lintang, artinya di kita dalam dusun satu dusun itu hanya 1 lintang. Tetapi lintangnya itu ada Bapak saya, ada saya. Begitu juga pun Allah itu cuma 1. Tetapi dalam penjelasan dan penegasannya dalam perjanjian baru, ternyata Allah itu adalah anak, Bapa, anak, dan roh. Jadi saya rasa dalam penegasan ini, bahwa Alkitab itu menjelaskan siapa Tuhan. Kalau hanya penjelasan menurut tafsiran bahwa Allah itu adalah Esa, yang kita jabarkan adalah keesaan yang menurut pemikiran kita. Tetapi gunanya kita untuk apa? Untuk mengungkap rahasia Tuhan. Sekian. Oke, cukup. Silakan beri waktu 2 menit untuk ini, untuk pertanyaan. Silakan. Elmi. Oke, silakan Bapak. Ya, bertanya ya. Oke. Pertanyaan saya kembali kepada awal karena apa yang saya tanyakan tidak ditangkap, maka saya sekarang tanya langsung.
apakah debater Muslim ini pernah dengar bahwa Allah itu adalah zat? Ya, kalau dia pernah dengar, tolong dijelaskan apa yang dimaksudkan Allah itu adalah zat, ya. Kalau tidak ada, ya udah, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia pernah mendengar bahwa Allah itu adalah zat, menurut ajaran Muslim, tahu saya tanya apa itu namanya zat. Yang kedua tadi belum disebut, belum dijawab. Ya, Allah itu apakah sebutan atau nama diri daripada Allah? Ya, karena banyak Allah-Allah yang lain sebelum Islam juga banyak Allah-Allah. Pak Resto bisa satu aja biar nanti timnya juga memberikan. Yang lain silakan timnya. Oke. Jadi yang ditanyakan Pak Resto apa ini? Pertama, Allah itu adalah zat. Kedua, minta jawaban dari pertanyaan pertama yang belum dijawab. Apakah Allah itu sebutan atau nama diri? Itu loh. Oke. Jadi saya tidak menambah. Silakan Bro karena Pak Victor terkontaknya jelek, monggo bisa dibacakan Pak Billy. Gimana? Ya, maaf tadi belum dijawab. Oh, bentar ya. Billy silakan untuk ingin menambah pertanyaan tidak? Nah, sementara ini konsentrasi dulu dari pertanyaan satu yang belum selesai. Oke. Jadi sudah 2 pertanyaan ya tadi dari Pak Refrom ya. Sudah sangat jelas ya. Mungkin sudah bisa ditangkap untuk tim Muslim. Soal zat Pak Jeffrey dan Pak Allah Tristan. apakah nama atau bukan? Silakan monggo saya beri waktu Pertanyaan 5 dari menit pihak untuk Kristen. menanggapi. Monggo. Ya, kita dengarkan dari pihak Muslim. Allah itu adalah nama diri. Dalilnya Toha ayat 14 dan 113 kali diulang di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, atas nama di Ismun Allah. Kemudian di dalam Toha 14, Innani Annallah. Sesungguhnya aku ini, itu bahasa Arab. Annallah, Allahnya bukan bahasa Arab. Karena Allah sendiri tidak ada artinya. Kami tidak tahu apa artinya. Hanya Allah yang tahu. Begitu ya. Kemudian apakah Allah itu adalah zat? Zat ini kalau bahasa Arab itu bukan ZAT Pak, tapi DZATILLAH, zatillah. Zatillah ini adalah istilah dari laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un artinya tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya, artinya maha beda. Zatillah itu di dalam bahasa Inggris essence, di dalam kalau zat ZAT di dalam bahasa Inggris adalah substance. Jadi jangan samakan zat dengan zatillah. Di dalam Al-Quran tidak ada kata zatillah, adanya di hadis saja ya. Kemudian membantah tadi sudah saya jawab dua-duanya. Kemudian saya ingin membantah tadi pernyataan Bapak tadi bahwasanya Yesus itu adalah roh Bapak itu sendiri. Tapi anehnya di Lukas 14 ayat 36 dikatakannya Bapak ke dalam tanganmu lah kuserahkan rohku. Jadi Tuhan menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Kok ia adalah satu roh, apakah yang di Markus 15 ayat 19 Bapak itu sendiri yang dipukuli kepalanya pakai bulu dan diludahi wajahnya? Dan di Lukas 16, di Matius 16:21 yang apa itu yang dibunuh dan dibangkitkan. Jadi hati-hati memaknai ini. Apabila Bapak mengatakan Yesus dan Bapak adalah satu roh, ini seperti mana sih ini Bapak? Oke. Nah, kemudian kemudian masalah yang mengatakan kami ini tidak paham, kami bla nggak ngerti ya tentang ilmu sains itu tadi. Memang Al-Quran itu memang bukan ilmu bukan buku sains, tapi sains. Tanda ketuhanan yang menciptakan itu dibuktikan di abad ke-7 tanpa instrumen, tanpa laboratorium, tanpa apa-apa. Tapi Nabi Muhammad tahu tentang embriologi, tentang astrofisika, tentang geologi, tentang apa-apa ilmu modern. Oke, Protestan beri kesempatan untuk monggo Pak Jeffrey. Silakan. Lanjut dulu sampai tuntas, nggak apa-apa Pak Christian, lanjut aja sampai lanjut. Nggak apa-apa. Enggak, ini biar adil gitu. Silakan. Lanjut. Oh ya, baik. Jadi di dalam sifat-sifat Allah itu ada disebut maha. Ini maha kebesaran Allah itu disebut maha. Arti dari sebuah maha dalam kebesaran Allah yaitu tidak terjangkau dalam pemikiran manusia dalam segala sifat-sifatnya. Itulah yang disebut maha di dalam Islam. Dia tidak mampu
untuk digapai oleh pikiran-pikiran manusia, karena pikiran manusia itu adalah terbatas. Jadi zat yaitu adalah yang pasti ada. Tetapi untuk bisa diketahui secara mata, secara manusia itu sudah tidak mampu untuk dianukan, karena itulah sifat kebesaran Allah yang disebut Maha. Jadi dia adalah Maha di atas Maha. Jika dia mampu dilihat oleh manusia, mau sebutan dikatakan 100% Tuhan, 100% manusia, dia adalah makhluk. Karena dia sudah ada hadir, hidup berdampingan dengan manusia, yaitu ciptaan Allah. Ini Gugur jawaban-jawaban sama Muslim sekali sangat tentang mantap. ketuhanan yang ada di situ. Ya, masuk Sama akal. sekali tidak ada sifat-sifat Tuhan yang ada dalam Yesus itu. Jelas dan pasti. Seperti yang saya sudah katakan, Allah itu tidak dapat bersekutu oleh siapapun, oleh ciptaannya. Yesus adalah, jika dia mengatakan dia adalah Tuhan, menjelma menjadi manusia, sama aja. Tuhan sudah bersekutu dengan manusia. Gugur semuanya, saya katakan, saya sudah jelaskan. Semua apa yang dianukan kepada Yesus itu gugur mengenai ketuhanan. Mau disebut firman telah menjadi manusia dan segalanya, dia adalah manusia. Mau ditambah lagi 1000% dia Allah, tetap dia 1% pun manusia, dia adalah manusia. Itu tidak bisa dipungkiri dalam segala bentuk kata-kata apapun. Itu yang perlu dipahami. Silakan. Makasih. Oke, mungkin sudah Singkatnya aja lah ini. Ya, pokok silakan waktu 2 menit untuk. Saya mau saya screen nggak ini untuk 1 ayat aja nih, kan dari 20 detik nih Pak sebelum habis. Mau saya screen boleh? Silakan. Ini Bapak tadi mengatakan Allah itu zat, ternyata di kitabnya sendiri bahwasanya Tuhan itu zat, ya. Ini perhatikan Bapak-bapak Kristen ini, ayat seperti ini nggak ada najis di Quran yang hanya merupakan zat. Jadi Tuhan kalian itu zat, bukan Tuhan kami yang zat. Kalau Tuhan kami itu zat. Ini pun adanya di hadis. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan ya. Oke, silakan bentar setting dulu timernya. Oke. Jadi apa? Maling teriak maling. Bentar. Mantap. Oke, bentar video. Silakan untuk tim muslim. Tunjukkan aja di Quran kalau ada kata. Silakan untuk tim muslim Bang Jeffrey dengan Bang Krisan, silakan monggo untuk bertanya. Masing-masing satu pertanyaan ya. Tadi ada penyangkalan bahwasannya Yesus adalah ciptaan. Di Matius 1:16 dikatakan Yakub Yakub yang memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Di Yohanes 19:27-28, ibu inilah anakmu, anakku inilah ibumu, kan begitu. Sekarang saya mau nanya, Bapak yang menyangka bahwa yang dilahirkan adalah ciptaan, di ayat mana yang dilahirkan itu bukan ciptaan? Karena setiap yang dilahirkan pasti ciptaan. Terima kasih. Silakan Pak Jeffrey untuk. Baik, terima kasih. Ya, Pertanyaannya. lagi-lagi saya akan mengulangi pertanyaan saya tadi karena belum dijawab. Sebutkan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu. Itu aja. Terima kasih. Waktunya masih 1 menit. Silakan. Cukup. Saya hanya meminta untuk mau dijelaskan aja karena belum dijawab tadi. Soalnya dia perbandingkan lagi dengan Isa yang tidak ada kalau sangkut paut dan segalanya tentang ketuhanan. Ya, apa hubungannya? Sudah jelas Nabi Isa itu adalah manusia. Kok ada bukan kepada Tuhan? Yang saya meminta sebutkan sifat Tuhan yang dimiliki dari Yesus. Sebab jika ada satu pun sifat-sifat Tuhan hilang daripada yang disebut Tuhan itu, maka tetap gugur dia adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah akan kehilangan dari segala sifat-sifatnya. Oke, terima kasih. Oke, Tristan mungkin mau nambahin, waktu masih 52 detik. Oh, masih panjang ya? Iya, 52 detik. Silakan. Sedekahkan aja Pak. Oke. Kalau mau saya tambahin lagi, pokoknya itu aja intinya. Tadi kan ada yang mengatakan Yesus itu tidak diciptakan. Saya minta ayatnya aja. Oke. Yang dilahirkan itu tidak diciptakan. Dalilnya Matius 1 ayat 16. Tolong bapak-bapak Kristen ini kalau bertanya itu pakai dalil. Oke, cukup. Ya. Oke.
Sudah? Oke. Silakan untuk tim. Oke, bentar. Oke, silakan Tolong jangan untuk ketawa tim. ya. Oke. Saya harap silakan. jangan ketawa ya, karena itu penghinaan ya. Oke. Tolong Silakan. jangan ketawa ya. 5 menit untuk tim Kristen, Pak Reform dan Keliling. Silakan Ya. monggo. Yang ditanya bukti-bukti Yesus adalah Allah, tolong dicatat ya, terlalu banyak ayatnya ya. Pernyataan Yesus sendiri dia adalah Allah, Yohanes 13 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8. Allah Bapa menyaksikan bahwa Yesus itu Allah, Matius 3 ayat 17, Lukas 9 ayat 35, Yohanes 12 ayat 28. Yesus sang firman menciptakan alam semesta, Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 14. Kolose 1 ayat 16. Efesus 2 ayat 10. Yesus mengampuni dosa manusia. Markus 2 ayat 5 sampai 7. Matius 9 ayat 6. Lukas 5 ayat 7 dan 21. Yesus itu kekal. Yohanes 17 ayat 5 dan 24. Yohanes 6 ayat 38 dan 8. Yohanes 56 ayat 58. Yohanes 3 ayat 13 dan 1. Petrus 1 ayat 20. Kejadian Ditanyakan 18 sifat-sifat ayat 1. Tuhan orang Kristen. Roh-roh jahat juga mengakui Yesus itu anak Allah. Markus 3 Itu ayat sifat Tuhan 11. atau bukan itu? Ia berjalan di atas air dan meneduhkan badai. Ah, Matius 14 ayat 26, Markus 4 ayat itu 39. sifat. Ini Yesus disembah oleh malaikat. sifat ini. Ibrani 1 ayat 6. Disembah oleh orang Majus. Matius 2 ayat 11. Raja juga disembah. Disembah oleh para rasul. Matius 28 ayat 17. Aduh. Disembah oleh Yohanes. Disembah oleh para murid. Yohanes 20 ayat 28. Matius 8 ayat 2. Matius 9 ayat 18. Matius 15 ayat 25. Matius 20 ayat 20. Matius 28 ayat 9. Yohanes 9 ayat 38. Roh-roh jahat juga mengakui Yesus adalah anak Allah. Markus 3 ayat 11. Yesus adalah Tuhan, juru selamat manusia. Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 11. Yesus Maha Tahu. Yohanes 16 ayat 30. Yohanes 4 ayat 18 Maha dan tahu kok 29. kiamat tidak tahu. Yesus hakim bagi semua manusia saat kiamat. Oke, cukup Pak Reform. Oke, cukup. Ya, banyak sekali ayatnya ya, tapi Iya, nggak iya. bisa dibacakan. Berapa yang lain? Ya? Oke, silahkan ini ya untuk tampilkan datanya dulu ya. Oke, ya karena terlalu banyak yang dikatakan mungkin narasumber muslim tidak bisa ini ya. Oke, silakan di share dulu Pak. Gimana? Share yang lain ya. Oke. Rekan yang lain, silakan. Bukan di share, Silakan, di Pak share, Reform. di share bang, di share. Ayat-ayat tadi yang abang sebut itu. Iya, Oke, ayatnya. Sekarang jawaban yang kedua ya. Jawaban yang kedua saya baca Ibrani 10 ayat 5 ya. Ibrani 10 ayat 5. Tolong dicatat. Oh, tidak. Share screen. Data. Ini saya pakai HP ya, nggak bisa share screen. Saya pakai HP ini. Bisa Pak, itu ada tulisan share screen warna hijau itu. Share screen warna hijau tanda panah atas. Nah, itu pencet aja. Oh, ini share screen. Terus Iya. izinkan. Share screen terus kitab sucinya gimana? Di aplikasi nggak? Punya aplikasinya tidak, Bapak? Belum. Saya belum pernah pakai. Jadi baca ini hanya satu ayat aja, hanya satu ayat. Oh iya, baca aja. Iya, baca. Ibrani 10 ayat 5. Iya, bentar. Protestan bisa tampilkan tuh ayatnya tuh, bantu tampilkan. Ya silakan. Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5, silakan. Protestan bantu tampilkan. Sebentar ya, Pak. Dulu ya. Iya. Sudah. Iya, timer di pause. Kan dia tadi. Bentar ya. Bentar. Ibrani. Ibrani 10 ayat 5. Ya. Oke. Tolong dibaca ya, Pak ya. Bacakan ya, Pak Retno. Silakan. Saya baca. Karena itu ketika ia masuk, karena itu ketika ia ini Yesus ya,
anak Allah ini, anak Allah sang firman ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi waktu Yesus ya menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 ya, sang firman itu adalah Allah dan Allah itu menjadi manusia ya. Maria itu menyediakan tubuh bagi Yesus sehingga Yesus itu memiliki tubuh persis seperti natur manusia biasa ya. Jadi Yesus itu lahir sebagai manusia, anak Allah itu lahir sebagai manusia dan diberi nama Yesus. Nama Yesus itu adalah nama kemanusiaan daripada anak Allah atau sang firman. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah, ya, Allah oknum yang kedua, ya. Jadi sudah jelas, ya. Allah sebagai Allah dia tidak dicipta, tapi sebagai manusia dia dilahirkan oleh Maria. Timer. Share screen. 1 menit 31 detik. Oke, share screen langsung share screen. Oke, bentar. Silakan lanjut monggo Pak. Ya, jadi itu adalah Maria bisa mengandung, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya, Oke, sehingga cukup, dia Pak. bisa hamil. Silakan Bro Billy, silakan. Siapa sekarang ini? Giliran siapa? Billy. Lanjut aja. Oke, silakan. Oke, diberikan waktunya kepada Pak Arifam. Silakan Pak Arifam untuk melanjutkan. Ya, jadi tadi sudah begitu banyak ayat-ayat yang saya berikan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu disembah, dia mengampuni dosa, Ini, ya, ini dan terkali dia di juga mana orang melakukan yang dilahirkan mukjizat, itu bisa berjalan di atas bukan, air, ya. Dan dia juga orang menyatakan, dilahirkan itu ya, bukan ciptaan. akulah Tuhan dia dan tidak bisa guru, membuktikan ya. itu. Yesus itu Bahwa nama yang Yesus itu tertulis di adalah dalam Tuhan, kitab mereka, ya. Saya bisa bacakan bahwa yang 44 ada, dilahirkan itu kebetulan bukan ada catatan saya ciptaan. kalau diperlukan. Sebutan bagi itu banyak karena Soalnya dia banyak, itu adalah ya. Allah yang Semua Maha manusia itu Kuasa. dilahirkan. Jadi kalau mau menggunakan ayat Quran untuk melihat Yesus, gugur semua ayat-ayat Quran itu. Tidak berlaku sama sekali, ya. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, ya, sebelum Al-Quran ada. Jadi orang yang 6 abad kemudian bersaksi mengenai Yesus, ya, tidak mungkin bisa dipercaya, bertentangan dengan murid-muridnya yang selama 3,5 tahun bersama dengan dia setiap hari, yang menyaksikan sendiri. Bagaimana secara logika orang bisa percaya orang yang 6 abad kemudian tidak pernah ketemu, ya, tidak pernah apa, tidak pernah melihat, tidak pernah apa, Dia langsung bikin mengatakan teori, Al-Quran itu ya, 6 abad yang tidak kemudian baru sesuai ada. dengan kesaksian para rasul di Alkitab. Itu kira-kira jawaban saya mengenai ketuhanan Yesus. Oke, terima kasih. Silakan untuk Kristen untuk bertanya kepada Muslim. Waktu 2 menit sekarang, monggo silakan. Ya, jadi Allah itu adalah nama diri, ya. Allah itu sebagai nama diri sudah ada sebelum Muslim, ya, sebelum Islam lahir, ya, yaitu di bangsa Quraisy. Jadi kebetulan juga baitnya sama di situ, ya, bait Allahnya sama. Di situ juga ada Allah yang namanya sesembahan mereka, juga nama diri, ya. Bagaimana sedangkan ritual-ritual daripada Quraisy itu tetap juga dijalankan, ya, di dalam Ka'bah, ya. Nah, itu bagaimana membedakan ini Allah yang disembah Quraisy dengan Allah yang disembah Muslim, kalau itu memang nama diri. Berbeda dengan Allah di dalam sebutan terjemahan di dalam Alkitab, bahwa itu sebetulnya hanya sebutan, bukan nama diri. Nama diri Allah itu adalah Yahweh, ya. Jadi ya pertanyaan saya itu, mungkin rekan yang lain. Silakan berpilih waktu 1 menit. Oke, saya mau bertanya. Dikatakan bahwa Allah tidak dipersekutukan. Artinya pekerjaan Allah itu tidak bersama-sama. Ya berarti Allah itu tidak dalam pernyataannya itu Allah itu sendiri. Nah, dalam ayat firman Al-Quran itu selalu ada juga beberapa ayat mengatakan kami berfirman, kami mengirimkan firman. Nah, itu bukan bersekutu. Terima kasih. Oke, silakan monggo untuk tim Muslim untuk menanggapi waktu 5 menit. Silakan Pak Jeffrey dan Kristen, monggo. Pertanyaan kedua tuh nggak jelas, Boy. Oh, nggak jelas pertanyaan kedua ya. Oke, silakan boleh diulangin dulu.
Bro Billy, saya kasih waktu sedikit. Nah, siapa kami sebenarnya dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang jika berfirman kepada Nabi Muhammad menggunakan Oke, kalimat di kami, sini kalimat jamak. kita akhiri aja. Ya, soalnya Cukup. pertanyaan sudah lari dan jawaban-jawaban mereka juga tidak sesuai dengan Saya pertanyaan-pertanyaan minta Muslim. moderator dikasih peringatan. Terima mereka kasih ketawa, banyak. Ketawa ya. Kalau saya ada ketawa-ketawa, Atas saya stop ya. Ini tidak sopan sama sekali. Jangan mentertawakan. penonton yang ada di Hak pribadi. Orepetu channel. Oke, saya jawab ya. Tidak bisa. Kalau ketawa, Oke, saya cukup. Waktu muslim, Pak. Ini waktu muslim, waktu muslim. Bentar Pak. ya. Saya peringatkan, ini peringatan.